Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani, kelas 02, jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menyelesaikan tugas mata kuliah literasi teknologi dasar dengan topik pembahasan yaitu ICT sebagai penunjang administrasi pendidikan. Sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebaikan dan juga jalan kebenaran di dunia dan akhirat kepada umat manusia. Baiklah teman-teman sekalian, seperti yang saya jelaskan barusan bahwa di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi tentang ICT sebagai penunjang administrasi pendidikan. Adapun topik pembahasan kita kali ini yaitu mengenai pengertian ICT itu sendiri, pengertian administrasi pendidikan, ICT sebagai penunjang administrasi pendidikan, TIK sebagai pendukung manajemen pendidikan, manfaat ICT dalam pembelajaran, serta manfaat ICT dari berbagai aspek. Nah, baiklah, kita akan masuk pada pembahasan pertama yaitu apa sih pengertian dari ICT tersebut. Nah, UNESCO 2003 mendefinisikan ICT generally relates to tools, technologies that are used for accessing, gathering, manipulating, and presenting or communication information. Jadi maksudnya itu TIK atau ICT umumnya berkaitan dengan teknologi yang digunakan untuk mengakses, mengumpulkan, memanipulasi, dan menyajikan atau mengkomunikasikan informasi. Nah, teknologi dapat mencakup perangkat keras komputer dan juga perangkat lain, aplikasi dan perangkat lunak dan konektivitas akses ke internet dan juga konferensi dari video. Nah, berdasarkan konseptual tersebut, peran TIK sebagai alat untuk memungkinkan terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya, apa sih aspek cakupan dari ICT ini? Nah, Information and Communication Technology atau ICT mencakup dua aspek, yaitu Information Technology dan juga Communication Technology. Nah, Information Technology meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan juga pengelolaan informasi. Sedangkan Communication Technology merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan juga mentransfer data. Oleh karena itu, Information Technology dan juga Communication Technology ini tidak dapat terpisahkan. Keduanya mengandung pengertian yang saling terkait dengan pemprosesan, manipulasi, pengelolaan, dan juga transfer atau pemindahan informasi antar media. Kemudian kita selanjutnya akan membahas masalah administrasi pendidikan itu sendiri. Nah, administrasi pendidikan itu merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu administrasi dan juga pendidikan, yang masing-masing dari kata tersebut itu memiliki arti tersendiri, tetapi bila dirangkai membentuk arti baru begitu. Nah, pada hakikatnya administrasi pendidikan itu merupakan penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan ataupun pembinaan, pengembangan, dan juga pengendalian usaha praktek-praktek dalam pendidikan. Nah, berdasarkan bahasa, administrasi itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata et dan juga ministro. Nah, et itu mempunyai arti kepada dan ministro itu berarti melayani. Nah, secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap objek atau terhadap subjek tertentu. Berikutnya dijelaskan pula pengertian dari administrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut
George R. Terry. Menurutnya, administrasi itu merupakan sebuah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka itu yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu menurut Albert, arti dari administrasi itu merupakan penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal, sebagai upaya untuk menyediakan keterangan serta mempermudah untuk mendapatkannya kembali, baik itu sebagian atau keseluruhannya. Nah, selanjutnya itu menurut Sondang Pesyagian. Nah, administrasi itu secara umum berarti segala bentuk dari proses kerjasama antara dua individu atau lebih atas dasar rasionalitas terpilih untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu menurut Syarif. Nah, administrasi pendidikan itu merupakan segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber serta secara efektif dan juga efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Nah, menurut Syamsi, administrasi adalah seluruh kegiatan dalam setiap usaha kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih secara bersama-sama dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terakhir yaitu menurut Soepardi. Nah, administrasi itu adalah keseluruhan proses kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang secara bersama-sama dan juga simultan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, administrasi pendidikan itu merupakan aplikasi ilmu administrasi dalam kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha-usaha dalam dunia pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama sejumlah orang dan menggunakan segala sarana dan prasarana yang tersedia, baik itu moral, material, maupun spiritual, agar tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Karena itu, administrasi pendidikan merupakan serangkaian kegiatan atau serangkaian proses yang berkelanjutan menggunakan prinsip-prinsip dari administrasi itu sendiri. Baik, selanjutnya ICT sebagai penunjang administrasi pendidikan. Nah, jadi ICT itu merupakan media pembelajaran di era globalisasi saat ini yang menjadi kebutuhan yang mendasar dalam mendukung efektivitas dari pendidikan. Nah, ICT sebagai penunjang administrasi pendidikan, misalnya pemanfaatan software aplikasi untuk membantu administrasi sekolah, seperti misalnya pembuatan jadwal, pembuatan database siswa, pembuatan laporan sekolah, dan juga rapor dari siswa, pengelolaan nilai siswa, dan sebagainya. Nah, ICT juga sebagai manajemen terkait dengan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Nah, fungsi-fungsi tersebut dapat dibantu dengan pemanfaatan ICT, misalnya melalui program aplikasi pengelolaan kata, dapat membuat dokumen-dokumen perencanaan sekolah, SIM atau sistem informasi manajemen dari sekolah dapat dibuat sebagai sumber informasi untuk mempermudah akses informasi. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas masalah ICTC. Nah, pengertian dari ICTC itu sendiri adalah Information Communication and Technology Class. Nah, istilah dari ICTC ini merupakan kepanjangan dari I untuk information atau informasi, yang berarti keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Nah, C itu merupakan communication untuk komunikasi.
yang berarti sama. Nah, sama maksudnya di sini itu adalah sama dalam hal pengertian dan pendapat antara komunikator dan juga komunikan. Dan T untuk teknologi didefinisikan sebagai cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dari manusia dengan bantuan alat dan juga akal, seakan-akan memperpanjang atau memperkuat atau juga bisa mempermudah pekerjaan dari manusia. Nah, pembahasan selanjutnya adalah TIC sebagai pendukung manajemen. Nah, sistem informasi manajemen atau manajemen information system atau sering dikenal dengan singkatan MIS merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen. Nah, SIM atau System Information Management dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang menyediakan berbagai bentuk informasi melalui berbagai media. Kemudian apa sih manfaat dari ICTC ini? Yaitu yang pertama, setiap individu memerlukan dukungan pendidikan tanpa henti setiap harinya. Yang kedua itu transaksi dan interaktif antar stakeholder memerlukan pengelolaan back office yang kuat. Nah, kemudian kualitas layanan pada pengelolaan administrasi pendidikan itu seharusnya ditingkatkan secara bertahap. Nah, selanjutnya itu orang merupakan sumber daya yang sangat bernilai sekaligus terbatas dalam institusi. Nah, kemudian munculnya keberadaan sistem pendidikan intern dan antar organisasi. Kemudian apa sih manfaat ICT dalam pembelajaran? Manfaatnya yaitu menarik perhatian siswa, pembelajaran menjadi menyenangkan, pembelajaran menjadi lebih mudah, memberi pengetahuan lebih kepada siswa, dan juga mempermudah komunikasi. Nah, menarik perhatian siswa, di sini tuh dunia semakin maju, manusia semakin dimanjakan dengan kemudahan dalam segala bidang, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Saat ini semua siswa sudah mengenal internet. Nah, kemanapun atau dimanapun mereka, internet tuh sudah menjadi sahabat bagi para siswa. Nah, internet merupakan salah satu bagian dari ICT atau Information and Communication Technology. Nah, semua siswa tertarik dengan internet, maka dari itu pendidik dapat menjadikan internet ini sebagai salah satu media pembelajaran agar siswa itu tertarik. Nah, kemudian pembelajaran menjadi menyenangkan. Nah, dalam proses belajar mengajar, terkadang siswa itu menjadi malas untuk belajar karena media pembelajarannya itu kayak membosankan begitu. Pendidik dapat menjadikan sosial media sebagai salah satu media pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan, sehingga para siswa ini akan mudah memahami pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Nah, kemudian itu pembelajaran menjadi lebih mudah. Nah, saat ini masyarakat sedang dimanjakan oleh kemudahan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin hari itu semakin pesat. Nah, tidak terkecuali juga pada para siswa. Nah, internet mempermudah mereka atau para siswa ini untuk mendapatkan materi secara cepat dan juga dengan mudah begitu. Dalam pembelajaran, seorang pendidik harus memberi kesempatan kepada para siswanya untuk dapat mendapatkan materi-materi lewat internet, tetapi dari sumber-sumber yang terpercaya. Kemudian memberi pengetahuan lebih kepada siswa. Nah, peserta didik yang menggunakan internet sebagai salah satu media pembelajaran akan memiliki pengetahuan lebih, karena dengan internet peserta didik itu dapat mengetahui apapun dan bisa bertanya apapun tentang materi yang terkait. Tetapi tugas dari pendidik juga harus tetap mendampingi dan juga meluruskan, karena tidak semua informasi itu atau pengetahuan yang didapat di dalam internet itu relevan begitu, karena ada di internet itu beberapa blog yang memang menggunakan sumber tetapi tidak
dicantumkan namanya begitu. Nah, yang kemudian itu mempermudah komunikasi. Nah, internet itu mempermudah komunikasi. Dalam hal ini apabila seorang guru sedang ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, nah para peserta didik ini dapat diberikan tugas dan mengirimkannya ke blog atau ke sosial media masing-masing, sehingga saat itu guru juga dapat memantau langsung siswanya. Nah, selanjutnya itu manfaat ICT dari berbagai aspek. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, kurikulum dan juga konten. Nah, ICT sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan kapasitas dan ruang lingkup yang hampir tidak terbatas. Dalam konteks ini, ICT dapat digunakan untuk pengelolaan data sebagai alat komunikasi antar institusi pendidikan, pusat pengembangan materi ajar, media pengembangan kurikulum, dan sebagai komunitas perbandingan standar kompetensi. Nah, selanjutnya itu fasilitas dan sarana prasarana. Nah, teknologi informasi dan komunikasi memberi manfaat yang sangat berarti dalam penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan. ICT di sekolah dapat berupa internet, perpustakaan digital, laboratorium multimedia, dan sebagainya. Nah, sumber daya manusia. Nah, penggunaan dan pemanfaatan ICT untuk kepentingan pembelajaran merupakan salah satu standar dari kompetensi guru. Nah, itu selanjutnya itu administrasi lembaga pendidikan. Nah, administrasi lembaga pendidikan ini merupakan salah satu pendidikan yang sangat terbantu dengan kehadiran ICT ini. Mengapa? Karena manajemen peserta didik guru, kelas, materi, dan ekstrakurikuler sebagai proses inti dalam administrasi menjadi mudah dilakukan dengan adanya dengan ketelitian dan juga keakuratan yang lebih terjamin. Dan semua ini karena fasilitas yang disediakan oleh ICT itu memiliki beberapa fitur untuk membantu masalah administrasi. Selanjutnya itu manajemen dan kebijakan lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan perlu mengembangkan sistem informasi manajemen sekolah, sistem penunjang keputusan, sistem informasi manajemen berbasis sekolah, dan juga sebagainya. Dari berbagai sistem yang dikembangkan dapat diperoleh informasi secara akurat dan juga terkini. Sebagai dasar, manajemen sekolah dapat mengambil kebijakan sekolah. Nah, terakhir itu kesimpulannya, ICT manajemen itu sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat dalam sistem pembelajaran di masa sekarang. Mengapa? Di mana semua aspek telah berkembang menjadi serba modern. Jadi kita sebagai generasi muda bangsa yang baik hendaknya menggunakan semua sisi modern pada teknologi informasi ini untuk berbagai kepentingan yang positif saja, dan tujuannya tuh hanya untuk belajar, tidak untuk hal-hal yang berdampak negatif. Nah, mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.